Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, Ibu meminta untuk Mbak Miftah dipimpin berdoa. Berdoa. Ibu absen dulu ya. Ana, Nabila, Devi, Izin. Tiara, Hadir. Miftah, Mufriha, Hadir. Novita, Raudo, Hadir. Selsil, Izin. Yeye, Aisyah. Dia nggak masuk hari ini 3 anak. Dia izin. Anak-anak, di pertemuan minggu kemarin kita telah mempelajari mengenai tanda baca pada teks biografi. Kalian masih ingat tanda baca itu ada banyak, ada tanda titik, tanda koma, titik dua, titik koma, dan tanda petik. Nah, fungsinya tanda baca ini untuk apa? Coba Mbak Aan, fungsinya untuk apa? Untuk Informasi dan juga hari ini dibuka halaman 25. Hari ini kita akan mempelajari mengenai memahami unsur kebahasaan dalam teks biografi. Dalam teks biografi itu ada beberapa unsur kebahasaan, yaitu yang pertama kata ganti. Kata ganti di sini untuk menggantikan nomina yang sudah diketahui agar tidak berulang-ulang. Kata ganti bisa ditemui di kata benda yang biasa disebut nomina, dan kata ganti orang yang disebut pronomina. Namun dalam teks biografi kita biasa menggunakan kata ganti orang atau yang pronomina. Nah, dalam pronomina ini atau kata ganti orang ini terdapat 3 macam. Yang satu kata ganti orang pertama itu adalah aku, saya. Kata ganti orang kedua Anda, kamu, atau kalian. Kata ganti orang ketiga ia, beliau, dan dia. Yang kedua, kita masuk dalam kata kerja material. Kata kerja material ini apa? Kata kerja material adalah aktivitas yang sedang dilakukan subjek untuk menunjukkan adanya tindakan fisik. Contohnya, mengumpulkan, menjatuhkan, lahir, bekerja. Jadi kata kerja yang membuat orang itu seakan-akan sedang melakukan pekerjaan fisik. Yang ketiga, kata sifat adjektiva. Dijelaskan untuk memperjelas sifatnya
seperti dia pintar, dia pemberani, dia teguh, menjelaskan sifat orangnya. Dari sini bisa dipahami? Bisa. Yang keempat, kata kerja pasif. Kata kerja pasif ini yang subjeknya dikenai oleh unsur pekerjaan. Biasanya itu diimbui kata di. Contohnya itu ada dilahirkan. Nah, dari sini, dari kata dilahirkan ini kan kata utamanya lahir, dikenai imbuhan di dan kan, berarti seolah-olah dia ini sedang dikenai unsur pekerjaan yaitu melahirkan. Yang kelima, kata kerja aktivitas mental. Kata kerja aktivitas mental ini jenis kata kerja yang mengutarakan suatu respon, baik berupa sikap, kondisi, atau pengalaman tertentu. Contohnya itu seperti menegaskan, bisa. Jadi ada responnya, ditegaskan. Menginginkan, percaya. Berarti kan ada responnya kalau misalnya kita percaya. Dari kata percaya ini kan ada responnya dari seseorang, kita percaya. Artinya respon kita adalah yakin kepada orang yang kita ajak ngobrol. Misalnya saya berhadapan dengan kalian percaya kepada saya, berarti kalian yakin kepada saya. Nah, unsur kebahasaan teks biografi yang terakhir itu ada kata penanda urutan apa? Penanda urutan waktu. Biasanya itu terdiri dari ada konjungsi, kata depan, kata benda nominan, dan urutan waktunya, kronologisnya. Contohnya itu sama ketika menempuh dalam ini kan menandakan bahwa dia sedang bisa menempuh pendidikan dari kata menempuh pendidikan ini berarti kan mengatakan ada urutan waktunya, ada waktu yang sedang dialami oleh si tokoh. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari kata ganti, dari kata gantinya, dari adjektif, kata sifat atau pasif, belum ada yang dipahami mengenai unsur teks biografi. Paham semua? Paham. Oke, jadi saya mau bertanya. Ketika tadi kan saya menjelaskan bahwa kata adjektif ini
adik kata sifat atau adjektiva ini contohnya seperti pemberani. Ada yang bisa memberikan satu contoh kalimat dari kata pemberani itu, berani itu? Kalimat acak, boleh? Tenang. Iya, tenang. Dari kata tenang. Contoh dari kata tenang ini bisa diaplikasikan pada dia. Misalnya R.A. Kartini sangat tenang dalam menghadapi situasi yang sulit, menunjukkan sifatnya dia. Bisa dipahami dari situ? Bisa. Karena kalian sudah paham mengenai materi ini dan tidak ada yang ditanyakan, kalian buka halaman 28. Di situ ada teks biografi. Tugas kalian adalah berkelompok. Dua orang dengan teman sebangku. Saya atur saja ya. Jadi Mbak Mufiha sama Mbak Novita, Mbak Aisyah sama Mbak Tiara, Mbak Mufiha sama Mbak Yeyen, Mbak Aan sama Mbak Raudo. Yang lainnya langsung berhadapan. Di situ sudah dijelaskan bahwa kalian akan mengidentifikasi unsur kebahasaan teks biografi sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Tadi ada 6 komponen. Kalian analisis semua, mana kata gantinya, diidentifikasi semua, mana kata gantinya, mana kata kerja sifatnya, mana kata penanda urutan waktu. Ditulis di buku kalian masing-masing. Nanti salah satu dari kelompok boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kalian. Kalian membaca dulu teks biografinya, dipahami. Ditemukan bagaimana unsur kebahasaannya. Baik yang mana? Kita lihat kata kerja pasif. Kenapa kok bisa dilahirkan termasuk kata kerja pasif? Karena kata kerja pasif seperti dikenai pekerjaan. Subjeknya seperti dikenai pekerjaan. Jadi seperti kata ini kan dilahirkan dikenai pekerjaannya. Ibunya tinggal mencari kata ganti orang, kata ganti material, kata kerja materialnya tinggal dicari pada semua nanti. Jadi kalau kalian sudah menemukan unsur kebahasaan yang awal dari tadi, kalau satunya Kebahasaan keadaan di pronomina boleh disebutkan yang mana? Iya, samanya. Iya, sebenarnya ditandai dengan id-nya. Berarti ini kan menunjukkan kepemilikannya siapa, Mbak? Pada sama si hijau. Cara yang baik ini tinggal mengidentifikasi lagi yang baik-baiknya. Sudah selesai, anak-anak? Sudah. Oke, sesuai tadi Ibu sudah sampaikan sebelumnya, dari perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil dari tugas kalian. Siapa yang akan mempresentasikan? Saya pilih saja ya. Ya.
Mbak Novita dan Mbak Mutia maju ke depan. Disampaikan yang tidak dari hasil identifikasi kalian. Coba disampaikan. Diperkenalkan dulu ya, namanya siapa, namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murina dan akan berpresentasikan hasil dari pengalaman. Kata kerja Jati, adanya ada dia. Kata kerja Malaria, ada menyambung, melanjutkan, mengusulkan. Kata kerja sifat, tenang, hati-hati, dan berpengaruh. Kata kerja kasih, dilanjut, tidak hidup, tidak hidup. Kata kerja aktivitas mental, menunjukkan, mengajukan, menegaskan. Kata kerja penanda waktu, menempuh, memperoleh, menghubungi. Tepuk tangan. Dari jawaban Mbak Mufriha dan Mbak Novita tadi, jawabannya sudah bagus dan sudah benar. Tapi nanti dilengkapi lagi buat kalian dicari lagi jawabannya, di situ masih banyak contoh-contohnya. Nah, karena kan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita sudah mempelajari mengenai unsur kebahasaan dari teks biografi. Tadi sudah disebutkan ada kata ganti, kata kerja material, kata adjektiva atau sifat, pasif, kata kerja aktivitas mental, dan kata penanda urutan waktu. Di situ sudah banyak contoh-contohnya. Untuk memperdalam ilmu kalian bisa membaca di laman-laman internet, di teks biografi yang kalian cari di internet untuk memupuk kegemaran membaca kalian, agar kalian semakin paham mengenai unsur kebahasaan teks biografi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam